Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah dan sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Please. Silahkan duduk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dan dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Wants to be first, must be the last, and the servant of all. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Baik sebagai pribadi dan sebagai satu keluarga pun sebagai satu persekutuan. Let us pray. O Lord, we do commit to serve, but fail to have a heart of a servant. Kami berkomitmen untuk melayani, tetapi tidak ada hati seorang hamba. Kami mencari status sosial, bukan pengorbanan. Looking for social status among others, not a sacrificial service. Kami menyambut kesuksesan duniawi bukan dengan jalan Kristus yang rendah hati. Ampuni kami berdoa. Bebaskan kami dari tekanan dunia yang membuat kami terus berebut posisi. Help us to be a servant for all. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Amin.
one like our Lord in heaven who love all people. Therefore, here is the good news. The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. As a servant of God, I declare to you in the name of Jesus Christ, we are forgiven. Amen. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Karena itu, karena Tuhan telah mengampuni kita dalam Kristus, marilah kita saling melihat satu dengan yang lain, saling mengampuni, dan menyampaikan salam, peace be with you. Bapak Ibu sekalian, kita bersuka cita karena hari ini kaum Bapak akan menyanyikan lagu puji-pujian. Lagunya sudah disediakan tadi di depan sini, silakan ambil. Mari Bapak-bapak. Bapak-bapak, opa-opa juga boleh. Aman terkendali.
Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih walaupun miscommunication tetapi Bapak hebat langsung menyelesaikan di TKP-nya ya. Terima kasih. Nanti habis ini mungkin Ibu-ibu akan menyanyi juga ya. Oke. Setelah khotbah, siapkan semuanya. Monggo Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memanggil kami. Memanggil kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama. Thank you for calling us and letting us respond to your call to come in this Holy Sunday, the glorious day, to come to worship you, to praise you, and to glorify you, and to hear your word. Therefore, O Lord, we ask your Holy Spirit to enable us to open our heart, our mind, even entirely of our life to you, to your word. To hear what do you want us to do, to follow you, to live in you, to live with our neighbors. Start from family and work in the church and in the community. We are ready, O Lord, to hear your words. Amen. Mari kita membuka Alkitab. Bagi yang bawa Alkitab atau yang bawa Alkitab ada di device saudara, ada juga di last page of the bulletin, ada juga di belakang. Yaitu pembacaan dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. The Gospel of Mark chapter 9 verses 30 to 37. Kita akan mendengar pembacaan ini, kita akan membayangkan, to imagine when Jesus was teaching to his disciples in that time. Marilah kita dengar, kita ikuti pembacaannya sebagai berikut. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. They went on from there and passed through Galilee. He did not want anyone to know it. Sebab
ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. For he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man is to be betrayed into human hands, and they will kill him. And 3 days after being killed, he will rise again. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun, segan menanyakan kepadanya. But they did not understand what he was saying and were afraid to ask him. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Then they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, what were you arguing about on the way? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. But they were silent, for on the way they had argued with one another who was the greatest. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua. He sat down, called the 12, and said to them, whoever wants to be the first must be last of all and servant of all. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, then he took a little child and put it among them, and taking it in his arms, he said to them, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Whoever welcomes one such child in my name, welcome me. And whoever welcomes me, welcomes not me, but the one who sent me. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Son of Man, anak manusia,
will be betrayed, akan dikhianati, and they will kill, mereka akan bunuh, lalu bangkit, and then rise. Betray and kill. It's mean not like this. It's mean upside down, right? Kalau dikhianati, kalau dibunuh itu bukan begini. Itu upside down. This is more than humiliating. Lebih daripada merendahkan. More than unrespect. Lebih daripada tidak menghormati. Lebih dari disinggung. Lebih dari put you or me down. Because betray and then kill. Bayangkan seorang the teacher of Peter and the other disciples, the guru, rabbi, Lord and Savior, now comes down. Kalau saudara punya leader di kantor, leader di tempat kerja, lalu diperlakukan begitu, apa? Saudara bilang, wah saya salah ikut, saya salah ambil pola patron contoh orang ini, ternyata dia akan mati. Kita juga sering mengalami upside down. Sampai ada yang bilang begini, don't you know I am an elder? Don't you know I am a pastor? And you say so about me, humiliated, menyinggung. Ada orang yang tersinggung, nggak mau terima. Don't you know I'm the longest member in the church, and you do not, and you put me down? Don't you know I'm the founder of the church? Dan tidak hitung saya lagi, tidak peduli, no care of me. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan pengumuman pertama bahwa dia akan menderita dan mati. When Jesus was announced that he will suffer and be killed, Jesus must undergo great suffering, rejected and killed by elders, by the chief priests, by the scribe. Yesus akan ditolak, dibunuh oleh tua-tua jemaat, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang, lalu di situ ada Petrus, let him aside. Jadi tarik Tuhan Yesus dari orang lain. Tarik. And then facing to Jesus, lalu Petrus tidak setuju, keberatan. Karena Tuhan bilang, I'm going to die. Be betrayed and suffer. Lalu Tuhan Yesus respond to Peter. That is the mind of human. Iblis. Ada kan situ. Enyahlah iblis. Pikiranmu itu bukan pikiran Allah, itu pikiran manusia. Yang mau tinggi-tinggi, tidak mau merendahkan diri, tidak mau berkorban, itu human oriented. Itu human, fokus pada human. Yang tidak mau merendahkan, yang selalu mau on the top and the right,
not right position, but higher than others, that is human orientation. That is not promoting God's will. Orang yang mau suka tinggi melebihi orang lain tidak promoting God's will. God's will is be humble. Now, orang yang merendahkan diri seperti Tuhan Yesus, it means take God's side. Memihak Tuhan. Yang main di atas, memihak diri. You promote yourself, not God. Oleh sebab itu Tuhan Yesus said, if you want to follow me, deny yourself. Sangkal dirimu. Say no what you want for your own interest. And then bear your cross, pikul salib. Kalau mau mengikut aku. Dalam perjanjian lama, in the Old Testament, prophesied that the Son of Man, anak manusia, akan datang. He is the Messiah coming in glory, but also will suffer and die. That is the prophecy of the prophet. This is the first teaching from the text. This is the first. Inilah pengajaran pertama. This teaching, Jesus was teaching is like they do not understand. You know, when people put self first, you will not understand the need of others. The resurrection, the glory of God. Being together with Jesus, and Jesus was teaching on their way to another place, they were arguing. Mereka berdebat siapa yang terbesar di antara murid-murid dalam kerajaan surga. They were arguing. They are arguing who will be the greatest in this kingdom. Kalau sekarang di politik, in the family also, I think. And then in the church too, arguing who is the greatest, right? Kakak beradik, sibling, even husband and wife. Who is the greatest in this our household? In this moment, when Jesus knows what's going on with the disciples, these times Jesus was teaching to them the dangerous, bahayanya, ancaman daripada efektifnya kehidupan disciples. Kalau kita di jemaat yang sudah rukun, friendship, apalagi kalau bilang rukun, love one another, serve one another. Tapi kalau ada yang sudah mulai merasa greatest than others, that is destroying themselves. Destroying the household, destroying the family. Kalau ada suami istri saudara lebih daripadanya, kita menghancurkan the unity of the family. This is a sectarian attitude. Sikap yang menyendiri dan memecah. Like to be the greatest.
Look, your children, those who have more than one children. Perhatikan yang punya anak lebih daripada satu. How do they live together to love one another and sometimes feel higher, bigger, more important. This is a elitism, right pronunciation? Rasa elit, elitism within, dari dalam. Rasa elit dari dalam diri. Ini bukan pengaruh dari luar, tapi muncul dari dalam. Unrecognized the unity of family, unity of disciples, unity of the family of God. When we have that kind of desire to be the greatest. And what was the response of Jesus? Upside down again. Utara. Whoever want to be the greatest must be the last. Must be last, not the last. Must be last. It means semua murid all last. Harus jadi terakhir. Kalau mau jadi yang terbesar, jadi yang terakhir. Kalau mau jadi yang terbesar, must be servant. Ini bukan pakai will be, must. Must be, it means no other choice, no other way. Should be like that. Harus jadi terakhir dan harus melayani semua. Jadi masuk makan barangkali kalau kita mau makan sebentar kita sama yang di depan. Biasanya kalau ada acara pastor number one, and this make the pastor feel. That's why I like to be the last. Even though makanannya habis, no problem. Yang penting the church eat, right? Bayangkan indahnya resepsi our birthday dinner if semua lebih dulu passing the plate instead of let me be the first. Lalu kalau makanannya dia suka sekali, dia lagi parkir di situ. Park there because this is my favorite one. Lalu bungkus lagi. Doggy bag. I don't know if this is kidding or serious, but sometimes it happens. Be servant of all. Servant di sini itu kata itu Yunani Greek words is diakonos. Diakonos means sacrificial service. No expectation of return. It's mean service, serve willingly, murni berkehendak melayani. Others first and me or you later. Put other first. Saya dengar ada ucapan kemarin, loh kok saya lagi? Pembinaan kemarin ada, kok saya lagi? Tapi Pak Rahmat nggak ada. Bukan Pak Rahmat. Karena waktu kita belajar diskusi kemarin itu soal ada majelis yang nggak kelihatan. Jadi liturgi satu, saya lagi. Hampir tiap minggu saya lagi. Servant of all, no word come out from your mouth. Kok saya lagi? Kalau bukan saudara yang adalah siapa lagi? Right?
That is the teaching 2 in this text. Now we come to the teaching 3, or the third teaching. Jesus said, Jesus took a little child, put among the disciples, in his arm, itu berarti dia gendong. Lalu Tuhan Yesus said like this, welcome one such child, menyambut anak seperti ini, menyambut seseorang seperti anak ini, in my name, not welcome me, but welcome who sent me. Menyambut seseorang seperti anak ini dalam namaku. It means in my love, in my will. We are welcome Jesus. Jesus said, no, you don't welcome me. You welcome who sent me, the Father. Jesus but Jesus saying to them. Tuhan Yesus mengajar mereka, service means involving service carrying even insignificant people. Melayani, pedulikan orang itu termasuk orang yang tidak penting di mata orang, tidak dihargai. Children or child for Jewish and Greek Roman culture. Itu yang terakhir. Cuman ada dalam Alkitab Yesus yang menggendong anak lalu bawalah kepada. Jesus gave in his teaching how essentially precious any person's such child yang tidak diberi. Dan jangan cuma lihat, oh, this is best friend, always come to the church, so you welcome very well. Lalu yang belum kenal karena dia entah nyasar atau cari-cari gereja lalu masuk di sini lalu bilang, I don't know her. Let him in by himself. Any persons such a child istimewa. Jesus wants the disciples be humble as a child, menjadi merendahkan seperti seorang anak yang tidak diperhitungkan. No worry kalau mereka lewat, orang tua mereka lewat, no problem. Tidak apa. Pendeta tidak sempat dibilang pagi atau sore, no problem. The humble is the way of life to every believer. Now the last part, ada 2 birthday celebration today. Lalu yang sudah birthday sebelumnya juga. Lalu pendeta birthday tomorrow. Well, for yang birthday baru-baru ini, beberapa orang masuk yang disebut-sebut nama-nama tadi, dan semua yang sudah merayakan dan akan merayakan birthday, if you have a birthday, it means God let you have His gift. Tuhan mempersilakan saudara untuk menerima berkatnya, anugerahnya, His grace, for another day, for another week, for another month, and for another year.
to have Jesus, Son of Man, the Messiah, in your life. And to let you have these days, weeks, months, and New Year as the last, yang terakhir, servant. And for all of us, that God always give us new day every day, it means God wants us to welcome anybody, any person, like a child. Siapa saja. Marilah kita jawab firman Tuhan. Let us respond to the word of God by making together, saying together our confession of faith. To invite semua untuk berdiri. Mari kita berdiri bersama semua orang percaya di sepanjang zaman. Mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan doa bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Let us pray. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus-menerus hadir dalam kehidupan kami. Lepaskan, bebaskan kami daripada keraguan. Dan buat kami untuk terus berdoa kepadamu. Tidak ragu dan berdoa kepadamu senantiasa. Deliver us from doubts that keep us from turning to you more often in prayer. Lepaskan kami daripada berpikir negatif, menganggap hidup ini buruk, gagal, tidak mengingat kuasa-Mu yang dapat menolong kami dan menyembuhkan kami. Deliver us from catastrophizing thought, from assuming the worst, from failing to recognize the power you have given us to help and heal. Lepaskan kami ya Tuhan dari
merasa malu tentang kegagalan-kegagalan kami yang lalu. Dari kelemahan-kelemahan dan keterbatasan, dari salah dan dosa. Deliver us from pessimism that keep us from embracing each day as a new opportunity, a precious gift, another chance to do justice, love kindness, and walk humbly with you. Kami banyak kali pesimis ya Tuhan. Menjalani hidup setiap hari, setiap kesempatan dengan anugerah-anugerah yang istimewa Tuhan beri kepada kami. Melakukan keadilan, kebaikan, dan berjalan dengan Tuhan dengan kerendahan. Allah dari damai, Allah sumber damai bersama kami, bersama mereka yang bergumul dan melarikan diri dari kekuasaan orang lain, dari pemerintahan yang menindas. Di tengah pertentangan dan di tengah peperangan. Maupun dalam ketegangan dalam keluarga, dalam persekutuan. Beri kami damai, Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka yang mencari tempat perlindungan, tempat tinggal. Accompany, Lord, those seeking safety and shelter everywhere, and help us to help those around us. Banyak orang mencari kelepasan dari penindasan. Banyak orang, anak-anak mencari kelegaan dalam hidup, keluar dari ketegangan lingkungan keluarga atau masyarakat atau negara. Sebab itu mereka mencari jalan untuk perlindungan. Berkati mereka Tuhan. Rescue the asylum seekers and the unaccompanied children. Oleh anugerah Roh Kudus-Mu ya Bapa, mampukan kami untuk menyeberangi batas-batas yang kami buat sendiri dengan praduga, prejudice di dalam mencari keadilan dan menyambut sesama. Creator God, in the midst of natural disaster, hurricane, floods, wildfire, empower us to care for our world, our earth, and one another. Give comfort and courage to those who are suffering. Menderita bencana alam di Amerika dan di negara-negara lainnya, Tuhan, tolong mereka, beri mereka penghiburan, keberanian menghadapi penderitaan. Berkati yang membantu. Bimbing pemimpin-pemimpin dunia di dalam tindakan-tindakan mereka. Kiranya membawa kedamaian kepada setiap negara, bangsa-bangsa dunia ini, even bahkan kepada ciptaan. Ya Allah, oh God, we pray for those who are sick and in need of healing,
for friends, for our neighbors and loved ones who are suffering and sick due to their age, the limitation, the weaknesses, and those who are suffering because of COVID-19 and other diseases. Be with them, O Lord, heal them, comfort them. Bersama mereka sembuhkan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan, Engkaulah teman yang setia kepada semua anak-anak-Mu. Dan kepada yang sudah lanjut usia sangat terbatas di dalam kehidupan. Yang Tuhan beri berkat hari kelahiran, birthday, we pray for them to accept, to receive, and to live with your blessings and be a blessing for many. Start from family, be a blessing to husband, to wife, to children, to parents, grandma and grandpa, and to all. Terima kasih ya Tuhan, nama-nama yang kami sebutkan tadi untuk syafaat kami sampaikan dalam doa ini untuk mereka. Bapa di surga, dengar doa kami dalam hati masing-masing, the prayers in our hearts also. Please hear, O Lord. And now we come to pray together. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Perlu juga diketahui bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ada dua, bisa melalui offering yang disediakan di sini maupun pakai Givelify. Bapak Ibu sekalian juga mungkin dalam memberikan persembahan, kalau misalnya mau ditujukan kepada untuk mission, untuk diakonia, bisa ditulis dalam persembahan tersebut. Karena mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di Indonesia akhir-akhir ini banyak sekali perubahan-perubahan, artinya dalam arti banyak sekali orang yang menerima untuk dibaptis. Mari kita sama-sama, karena dalam beberapa tahun itu Immanuel tidak ada mission trip, dan kita bisa memberikan dukungan dalam persembahan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kita dengan bersukacita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, merusakkan dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6, 19-20. Ku berbahagia. Blessing is yours.
Mari kita bawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sampai dengan saat ini, Tuhan memberikan berkat bagi kami dan kami Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini akan berguna bagi sesama kami, bagi mereka yang membutuhkan, bagi pelayanan kasih, bagi misi-misi yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita tutup dengan doa. Kita akan menyanyikan sekarang 10,000
Silakan duduk dan kita ibu-ibu untuk nyanyi. Ibu-ibu memang luar biasa ya. Pak Arthur, mana ini? We already sudah menyanyi nyanyian penutupnya. Tetapi sebelum saya undang berdiri, God knows you, woman. God knows you are only woman. Masih lengkap, yang sendiri, yang kuat, yang
sudah lemah dan agak rame di pikiran, hati juga macam-macam. God knows. Every day or day by day. Dan juga men juga Tuhan tahu, bukan cuma woman. God know you, man. And also children, God know you. Not just your mom and dad. God know you. Daughter, son, youngest, older. You the only child at home. God know. Yang sehat, yang sakit, yang birthday. So, kita disambut dalam pelukan Tuhan. Kita disambut dalam pelukan Tuhan. Kita dibaharui oleh kasih Kristus. Kita diilhami oleh karya Roh Kudus. Mari kita tinggalkan rumah ibadah ini sambil berdiri. Kita menyambut pembaharuan, inspirasi dari Tuhan, dari sesama dengan kabar baik. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat, harapan, damai sejahtera, dan kasih Tuhan Sang Pencipta, Penebus, Pemelihara, bersama kita sekarang yang ada di rumah dalam Zoom, melalui Zoom dalam ibadah ini. Menyertai kita selama-lamanya. Silakan satu dua sebentar, dan setelah itu kami undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, kami undang sekali lagi bangkit berdiri. Pak Pendeta Herbie di tengah bersama Bu Cynthia. Saya mau ambil foto dari atas. Nah, ini bagus sekali. Nah, silakan semuanya bangkit berdiri. Bu Merina bisa ke bawah. Silakan semuanya berdiri ya. Ini bagus sekali. Luar biasa ini. Silakan Bu Merina. Silakan yang di pinggir sana, apa di jalan aja. Cakep. Semuanya berdiri. Pak Rahmat, di sini ada yang 88 tahun, 87 tahun, ibu di depan. Sini dengan kami. Ada yang 88. Oh ya, spesial untuk ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Bersama Pak Pendeta di depan. Tiga, ayo tiga di depan. Tiga, ibu saya. Mari. Dan. Dengan sekarang begini. Mari yang lansia. Boleh. Natalia, masih saudara. Mas Arif, masih saudara. Wow. Iya. Luar biasa ini. Ya. Satu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai masker dibuka. Oke, semuanya bilang sing apa? Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat
Selamat kepada Oma yang 80 tahun ke atas. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Gak apa-apa. Di situ berdoanya. Ibu di sebelah sana, Bu. Sana lagi. Iya dong. Percuma ada kamera. Mari kita berdoa. Kepada surga kami mengucap syukur kepada Tuhan yang menolongkan kami menjadi pelayan. Terima kasih.
Amin. Amin. Minta dipotong. Oh, monggo. Oh, iya. Ya. Mas Agung, boleh minta tolong foto. Foto aja. Oh, selfie. Saya nggak biasa selfie. Nggak jago saya kalau. Satu lagi. Ini Pak, ada Pak Agung. Oke, yang foto. Tadi iya deh. Saya pikir dia mau dipanggil aja. Ini soalnya jarang. Oh, jarang ada sama kita. Jarang ada sama. Oh, ya. Ready? Lebih cantik pakai masker. Oh my God, that's so sweet. Sorry, udah. Sorry, lihat sih. Oke, one more time. Good. Bagus. Kepalanya ada. Jangan-jangan nggak ada kepala di pos. She's good. No, she's at home. You know, she's Oh God.